Survei teranyar Pilpres 2024 yang dirilis Indikator Politik Indonesia mengungkapkan temuan baru. Dari elektabilitas calon presiden, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul tipis atas Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sementara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berada di posisi ketiga. Temuan menarik muncul dalam skenario pasangan Capres-Cawapres. Prabowo bersaing ketat dengan Ganjar untuk memenangkan Pilpres. Bagaimana dengan simulasi tiga pasang? Ini dia, sekarang bisa cek di situ ya. Jadi kalau Anies berpasangan dengan AHY, Ganjar Sandi, Prabowo Erik, lagi-lagi dua nama terakhir ini selisihnya tipis. Kalau misalnya Ganjar sama Erik lebih unggul kalau dibanding Prabowo dan Erlangga, selisihnya 4%, meskipun masih dalam margin of error. Bagaimana dengan kalau Anies sama Sandi lebih dikit naik itu ya, Anies Sandi sedikit lebih meningkat suaranya ketimbang Anies AHY. Nah, kalau Ganjar memilih Pak Nazarudin, Pak Prabowo memilih Erik, Pak Prabowo gantian lebih unggul, selisihnya 4%. Jadi Erik punya daya ungkit sekitar 4%-an. Meskipun lagi-lagi tidak signifikan, tetapi selisih 4% dalam pertarungan yang ketat, terutama melawan Ganjar, menjadi krusial. Nah ini bagaimana kalau Anies AHY, Ganjar Erik, Prabowo Gibran. Per hari ini yang unggul masih Ganjar Erik dibanding Prabowo Gibran. Per hari ini ya kan pemilunya masih 7 bulan lagi. Bagaimana kalau Anies AHY, Ganjar Pranowo, Prabowo Muhaimin, Ganjar Pranowo Erik, Prabowo Muhaimin. Hasilnya begini. Ya, artinya semua simulasi dengan cawapres yang berbeda-beda, hasilnya kurang lebih konsisten dengan temuan saya di atas. Survei juga mengungkap skenario 2 putaran yang mempertemukan Prabowo versus Anies, Prabowo versus Ganjar, dan Ganjar versus Anies. Tim TV One mengabarkan. Ada temuan menarik terungkap dari survei Indikator Politik Indonesia dalam skenario Pilpres masuk putaran kedua. Dalam simulasi head-to-head alias 1 lawan 1, Prabowo mengalahkan baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Putaran kedua Anies versus Pak Prabowo. Datanya begini, ini Pak Prabowo yang warna kuning, Anies yang warna biru. Jadi kelihatan Pak Prabowo makin jauh keunggulannya kalau head-to-headnya lawan Anies. Bagaimana kalau yang masuk putaran kedua Ganjar versus Pak Prabowo? Awalnya Mas Ganjar unggul di sepanjang 2022. Tetapi mulai disalib Pak Prabowo di Maret ya 2023 ke atas. Selisihnya kurang lebih sekitar 9%. Ya. Nah mungkin ada yang bertanya apa yang menjelaskan? Ya, ini kita cek ternyata pendukung Anies kalau tidak masuk putaran kedua lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo. Gimana kalau Anies versus Ganjar dan Pak Prabowo tidak masuk putaran kedua? Namanya simulasi ya. Ya kan kita tidak tahu, masih ada 7 bulan jadwal Pilpres ke depan. Ya siapa tahu Mas Anies naik lagi. Nah kalau misalnya yang masuk putaran kedua Mas Anies versus Mas Ganjar, yang unggul Mas Ganjar. Ya, karena pendukung Pak Prabowo terutama dari basis Pak Jokowi ngeblok semua ke Mas Ganjar. Dan berikut hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia 1 lawan 1, Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kalau 1 lawan 1 pemirsa, Prabowo Subianto unggul tipis, yaitu 36,8% dibandingkan dengan Ganjar Pranowo 35,7%. Kurang lebih sekitar 1% bedanya pemirsa. Sementara Anies Baswedan berada di posisi terakhir yaitu 21,5%. Itu kalau head to head. Sementara itu pemirsa, kalau simulasi 3 capres-cawapres, jika Anies Baswedan dipasangkan dengan AHY, maka perolehannya bisa mencapai 21,4%. Kemudian kalau kita lihat juga jika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir 37,7%, dan jika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Erlangga Hartarto maka mencapai 33,2%. Kalau seandainya dengan pasangan cawapres yaitu Ganjar dan Erick, ini tampaknya lebih unggul pemirsa.
Kemudian kalau kita lihat bagaimana kalau Anies disandingkan dengan Sandiaga Uno, kemudian Ganjar Pranowo dengan Kiai Nasaruddin Umar dan juga Prabowo Subianto dengan Erick Thohir, ternyata yang paling unggul adalah Prabowo Subianto, 37%. Lalu kalau disandingkan pula Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir ini 37,3%. Jika Prabowo Subianto disandingkan dengan yang lain, maka jumlah perolehan suaranya lebih sedikit. Kemudian jika Prabowo Subianto disandingkan dengan Muhaimin Iskandar, maka akan memperoleh 37,7%. Sementara Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir mencapai 37,6% dan Anies Baswedan bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono 22,1%. Yang merilis survei bukan hanya indikator politik tapi juga ada LSI Denny JA, di mana elektabilitas capres kalau head to head 1 lawan 1, Prabowo Subianto memperoleh 34,3%, kemudian Ganjar Pranowo 32,7% dan Anies Baswedan berada di posisi ketiga 22,1%. Tadi juga survei sebelumnya indikator menyatakan kalau head to head Prabowo Subianto berada di peringkat pertama, sama yang seperti LSI Denny JA. Sementara pemirsa, kalau di dengan cawapres yaitu Ganjar Airlangga 33,2%. Ini hasil dari MSRC. Kemudian dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo bisa memperoleh 32,9%, Prabowo 32,4% jika disandingkan dengan Muhaimin Iskandar. Dan simulasi berikutnya Prabowo Muhaimin ini akan mencapai 32,8%, Ganjar Khofifah 31,2% dan Anies Ahaye 23,9%. Sementara jika Ganjar disandingkan dengan Mahfud MD sebesar 33,3%, Prabowo Muhaimin 30,1% dan Anies Ahaye 24,5%. Ganjar Sandiaga 33,9%, Prabowo Muhaimin 30,7%, Anies Ahaye 23,1%. Prabowo Muhaimin 32,7%, Ganjar Said Akil 30,5%, Anies Ahaye 23,7%. Dan simulasi ketujuh, Prabowo Muhaimin 33,3%, Ganjar Yahya Stakuf 29,9% dan Anies Ahaye 24,4%. Simulasi ini pemirsa adalah melihat bagaimana jika yang bersangkutan masing-masing capres ini head to head dan jika disandingkan dengan beberapa nama bursa calon wakil presiden yang sudah kita dengar akhir-akhir ini siapa-siapa saja namanya. Tampaknya ada beberapa nama yang memang memberikan perolehan angka yang cukup besar, Andro, ya, untuk masing-masing pasangan calon. Sekali lagi ini masih simulasi, sifatnya karena masih ada sekitar waktu 7 bulan, artinya masih sangat cair pergerakan angka yang sudah tadi kami paparkan berdasarkan sejumlah lembaga survei. Survei terbaru menunjukkan Prabowo Subianto menempati urutan teratas untuk calon presiden favorit tahun 2024. Survei yang dilakukan indikator politik ini menggunakan simulasi 34 nama, simulasi 19 nama, 10 nama, hingga 3 nama. Ya, dari keempat simulasi itu, Prabowo tetap unggul atas Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Namun, yang perlu dicatat, selisih elektabilitas Prabowo dengan Ganjar Pranowo ini tidak terpaut jauh, pemirsa. Apakah ini artinya faktor calon wakil presiden akan menentukan bagi pemenangan pemilu presiden mendatang, atau swing dari suara pasangan yang kalah di putaran pertama akan menjadi penentu nanti jika ada putaran kedua? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Indikator Politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga ada pakar komunikasi politik Pak Emrus Sihombing yang hadir bersama kami di studio. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Sore, Tisa, Andrew, Ya. Bang Emrus. Pertama saya sore, mau ke Mas Burhan dulu. Kenapa dibuat 4 simulasi? Tujuannya apa, Mas Burhan, yang ingin disasar? Pertama, Tisa, kita ingin menguji puluhan nama yang muncul baik di kalangan elit politik maupun di kalangan media. Jangan lupa bukan hanya nama itu-itu saja yang muncul di radar pemilih. Jadi semua nama kita masukkan karena bagaimanapun mereka berhak untuk diuji oleh publik melalui survei secara saintifik. Dan kemudian kita kerucutkan nama-nama tersebut hingga simulasi 3 nama. Dan hasilnya konsisten. Prabowo Subianto unggul, tetapi keunggulannya tidak signifikan secara statistik dibanding Ganjar Pranowo. Nah, dalam simulasi 3 nama, kami temukan tidak ada satupun calon yang mendapatkan 50% plus 1 sebagai syarat untuk bisa membungkus kemenangan dalam satu putaran. Dan sesuai dengan undang-undang, kalau tidak ada satupun calon yang mendapatkan 50% plus 1, maka harus masuk putaran kedua, yaitu 2 peringkat pertama teratas diadu. Nah, kalau misalnya yang masuk putaran kedua itu Prabowo lawan Ganjar, Prabowo unggul signifikan dengan selisih kurang lebih 9
Dan kalau misalnya yang masuk putaran kedua Prabowo versus Anies Baswedan, suara Prabowo jauh lebih tinggi lagi. Sementara kalau misalnya yang masuk putaran kedua itu Ganjar versus Anies, dengan asumsi Prabowo tidak masuk di runoff, maka suara Ganjar yang unggul. Jadi yang ingin saya katakan, satu, kalau misalnya simulasinya sampai 3 nama, dengan asumsi Anies Baswedan masuk dalam pertarungan, maka tidak ada satupun calon yang unggul. Nah, kalau misalnya yang masuk 3 nama itu Prabowo, Ganjar, kemudian Pak Erlangga Hartarto, Pak Prabowo unggul 50% per 1 karena suara Mas Anies itu cenderung lari ke Pak Prabowo. Dan kalau misalnya masuk simulasi pasangan, ada nama Erick Thohir yang cukup lumayan mengungkit secara elektoral, menyumbang kurang lebih sekitar 1-4%. Jadi meskipun tidak signifikan secara statistik, sumbangan Erick Thohir ini baik ke Ganjar atau ke Pak Prabowo bisa menjadikan perbedaan siapa yang menang maupun yang kalah. Nama-nama lain yang cukup kompetitif adalah Ridwan Kamil sebagai cawapres maupun Sandiaga Uno. Demikian, Tisa. Mas Burhan, kami juga ingin tahu faktor penyebab ketika head to head 1 lawan 1 Prabowo Subianto unggul. Kemudian ketika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Erick Thohir juga unggul tipis dibandingkan Ganjar dan juga Sandiaga. Nah, yang pertama adalah faktor pendukung Anies. Kalau tidak masuk putaran kedua, itu kecenderungan suara pendukung Anies lari ke Pak Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang ke Ganjar Pranowo. Jadi penjelasan simpelnya begini, Andro ya. Jadi pendukung Anies ini kan sebagian besar dari data kami berasal dari basis lama Pak Prabowo, yaitu mereka yang memilih Pak Prabowo 2014 dan 2019. Jadi dalam universe itu suara Mas Anies itu diambil dari basis Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya suara Mas Anies itu tidak cukup untuk mengantarkan beliau masuk di putaran kedua, maka basis Mas Anies kembali ke asal, yaitu ke Pak Prabowo Subianto. Jadi pada titik ini Pak Prabowo diuntungkan kalau misalnya Mas Anies tidak masuk putaran kedua atau tidak ikut laga di 2024. Demikian juga kalau misalnya suara misalnya ya masuk putaran kedua adalah Prabowo versus Anies. Ganjar tidak masuk putaran kedua. Misalnya ya, ini namanya juga simulasi. Pendukung Mas Ganjar terutama dari basis Pak Jokowi, itu juga cenderung lari ke Pak Prabowo ketimbang Mas Anies. Jadi Pak Prabowo itu diuntungkan karena posisinya yang ada di tengah. Nah ini yang membuat dirinya secara head to head itu unggul signifikan. Meskipun kalau masuk sampai 3 nama, itu tidak mampu ya Pak Prabowo unggul dalam 1 putaran. Tapi minimal kalau head to head, kecenderungan Pak Prabowo untuk menarik pendukung mereka yang masuk di putaran gagal masuk di putaran kedua itu lebih besar ketimbang lawannya. Oke. Ya, Mas Burhan, ini kan memang karena posisi Pak Prabowo dianggap saat ini berada di posisi netral, baik itu dari segi Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan ya. Nah, apa mungkin faktor-faktor dari Prabowo sendiri yang dilihat dari masing-masing simpatisan Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan? Nah, jadi gini, memang kalau kita lihat data Tisa ya, kenaikan suara Pak Prabowo ini bukan semata-mata karena endorsement Presiden Jokowi. Jadi kemarin 79 slide kita paparkan, datanya crystal clear, ada 2 penyebab kenaikan suara Pak Prabowo. Yang pertama adalah mereka yang memilih Pak Jokowi 2019, yang memilih Pak Prabowo per Juni waktu survei kami dilakukan, itu 29% kalau kami bulatkan. Jadi udah ada 29%. Basis Pak Jokowi masih lebih banyak yang lari ke Mas Ganjar. Tetapi ini yang kedua, suara Pak Prabowo juga meningkat di kalangan basis lamanya. Jadi di Sumatera, Jawa Barat, Banten, itu overall basis lama Pak Prabowo di 2019 itu sudah mulai balik. Sebelumnya mereka sempat pindah ke Mas Anies. Tapi belakangan naik. Total udah 51% basis lamanya yang memilih Pak Prabowo. Nah pertanyaannya kenapa kan begitu? Nah, salah satunya adalah perubahan. Satu adalah Pak Prabowo mampu menjaga karakter tegas yang selama ini jadi ciri khasnya. Yang kedua, di mata pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang seolah-olah menjadi bagian dari pemerintahan sekarang dan citranya itu dianggap lebih lunak gitu ya, lebih humanis dibanding sebelumnya. Jadi faktor-faktor itu yang membuat Pak
Prabowo unggul, meskipun kalau kita bandingkan dengan Mas Anies atau Mas Ganjar, sebenarnya sosialisasi Mas Ganjar terutama jauh lebih masif ya ketimbang Pak Prabowo. Tetapi ada faktor blunder juga, yaitu terutama gagalnya Piala Dunia U20 yang membuat sebagian pendukung Mas Ganjar pindah ke Pak Prabowo. Baik Mas Burhan, kita langsung ke Bang Emrus. Irisannya sangat kental sekali antara Anies Baswedan dan juga Prabowo sehingga potensi dukungan loyalitas suara pendukung Anies lari ke Prabowo. Sama halnya seperti loyalis Pak Jokowi yang juga ke Pak Prabowo sehingga dari survei indikator Prabowo lebih unggul. Kalau versi Bang Emrus gimana nih Bang? Baik, saya pikir saya sangat menerima apa hasil survei ini ya. Saya coba simak tadi bahwa sangat saintifik, sangat objektif dan sangat netral. Namun dari segi hasil itu saya melihat bahwa perbedaan antara Prabowo dengan Ganjar kan boleh dikatakan terpaut 1% atau 1 digit. Nah, kalau kita lihat dari situ berarti secara sosok mereka ini sama. Tetapi menentukan nanti pemenangan itu adalah program dan yang ditawarkan kepada masyarakat. Program mana yang bisa mensejahterakan masyarakat itu menjadi variabel utama. Karena dari sudut katakanlah sosok mereka relatif sama Prabowo dengan Ganjar. Tetapi dengan Anies saya pikir sudah sangat jauh ya. Nah, walaupun memang nanti bisa saja berubah seperti itu karena survei ini kan pada saat ini terjadi dilakukan pemilihan karena masih banyak waktu. Sangat tergantung bagaimana pengelolaan manajemen komunikasi politiknya ke depan ini. Demikian sebentar. Ya, sekarang kita ingin melihat kalau misalkan tapi nanti dulu kita kayaknya harus commercial break dulu. Nanti kita masih akan membahas lagi. Kalau dilihat tadi nampaknya nama-nama yang memberikan peluang cukup besar untuk menang itu adalah nama Erick Thohir tadi ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian melihat memotret soal nama-nama yang mungkin saja ada nama katakanlah seperti nama kuda hitam begitu. Apakah ada potensi-potensi seperti itu? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.